Laksmi datang ke pesta Sangeet dengan perasaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah mengenal Rishi lebih dekat, ia mulai menyadari bahwa pria itu tidak seperti yang selama ini dikatakan Neha dan bibinya. Namun malam itu bukan hanya akan mengubah perasaan Laksmi. Di tengah pesta yang meriah, Rishi diam-diam telah menyiapkan sebuah keputusan besar yang akan membuat seluruh keluarga terkejut. Dan saat keputusan itu diumumkan, hidup Laksmi berubah untuk selamanya. Beginilah ceritanya. Kisah berlanjut ketika pesta Sangeet keluarga Obrai masih berlangsung dengan meriah. Semua tamu menikmati musik, tarian, dan berbagai hiburan yang telah disiapkan. Sementara itu, Laksmi yang mulai merasa lebih nyaman berusaha menyesuaikan diri dengan suasana pesta. Namun tanpa sengaja, seorang pelayan yang sedang terburu-buru menabraknya. Minuman yang dibawa pelayan itu langsung tumpah mengenai pakaian Laksmi. Semua orang yang berada di dekatnya terkejut. Pelayan tersebut langsung ketakutan dan berkali-kali meminta maaf. Ia khawatir akan dimarahi karena telah merusak pakaian tamu penting. Tetapi Laksmi justru menenangkannya. Ia mengatakan bahwa kejadian itu hanyalah kecelakaan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Sikap lembut Laksmi membuat pelayan itu merasa lega. Di saat yang sama, Rishi yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri Laksmi. Ia memperhatikan noda minuman yang cukup jelas pada pakaian gadis itu. Dengan penuh perhatian, ia menyarankan agar Laksmi membersihkannya terlebih dahulu. Awalnya Laksmi menolak karena tidak ingin merepotkan siapapun. Namun Rishi terus meyakinkannya. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan merawat diri sendiri sebelum kembali menikmati pesta. Akhirnya Laksmi setuju. Rishi lalu mengantarnya ke sebuah ruangan yang lebih tenang agar ia bisa membersihkan pakaiannya dengan nyaman. Sementara itu, di sisi lain pesta, Neha terus memperhatikan mereka. Wajahnya semakin muram. Sejak awal malam, ia berharap Rishi akan menunjukkan sifat buruknya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Semakin lama, Rishi terlihat semakin perhatian kepada Laksmi. Hal itu membuat Neha semakin kesal. Ia kemudian mengeluhkan semuanya kepada ibunya. Neha mengatakan bahwa Rishi bahkan hampir tidak memperhatikannya. Baginya, semua perhatian pria itu kini hanya tertuju kepada Laksmi. Namun ibunya tetap berusaha menenangkan dirinya. Ia yakin bahwa hubungan Rishi dan Laksmi tidak akan bertahan lama. Menurutnya, cepat atau lambat Laksmi akan melihat sisi buruk Rishi dan menolak hubungan tersebut. Karena itulah mereka masih menunggu kesempatan yang tepat. Mereka berharap sesuatu terjadi malam itu. Sementara Neha dan ibunya sibuk menyusun harapan mereka, Laksmi justru sedang mengalami momen yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah berhasil membersihkan pakaiannya, ia kembali bertemu dengan Rishi. Suasana di antara mereka terasa jauh lebih nyaman dibanding sebelumnya. Tidak ada lagi kecanggungan seperti saat pertemuan pertama. Mereka mulai berbicara dengan lebih santai. Rishi bahkan beberapa kali melontarkan candaan yang membuat Laksmi tertawa. Bagi Laksmi, hal itu terasa aneh. Sudah lama ia tidak merasa setenang ini saat berbicara dengan seseorang. Selama ini hidupnya dipenuhi tekanan, pertengkaran, dan rasa takut. Namun bersama Rishi, ia merasa aman. Di tengah percakapan mereka, Rishi tiba-tiba mengingatkan bahwa malam itu juga merupakan hari ulang tahunnya. Laksmi langsung merasa tidak enak. Ia menyadari bahwa dirinya tidak membawa hadiah apapun. Dengan wajah malu, ia meminta maaf. Namun Rishi hanya tersenyum. Menurutnya, hadiah yang paling berharga justru sudah ia terima. Laksmi terlihat bingung. Ia tidak mengerti maksud ucapan tersebut. Rishi kemudian bercanda bahwa ia ingin meminta hadiah ulang tahun secara langsung. Ucapan itu membuat Laksmi semakin gugup. Ia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Rishi. Untuk sesaat, jantungnya berdegup lebih cepat. Namun beberapa detik kemudian, Rishi hanya tersenyum dan mencium punggung tangan Laksmi dengan penuh hormat. Laksmi langsung terdiam. Ia tidak menyangka hal itu sama sekali. Rishi kemudian mengatakan bahwa itulah hadiah ulang tahun yang ia inginkan malam itu. Laksmi merasa malu sekaligus tersentuh. Yang lebih membuatnya terkejut adalah ucapan Rishi berikutnya. Pria itu mengatakan bahwa ada hal-hal yang menurutnya harus menunggu sampai setelah pernikahan. Ia mengaku bahwa dalam urusan tersebut dirinya cukup kuno. Karena itu ia tidak akan melakukan sesuatu yang melampaui batas sebelum mereka resmi menjadi suami istri. Mendengar penjelasan tersebut, Laksmi hanya bisa terdiam. Selama ini ia selalu membandingkan Rishi dengan Balwinder. Namun malam itu ia mulai menyadari betapa besar perbedaan antara keduanya.
Balwinder selalu berusaha memaksakan kehendaknya. Sedangkan Rishi justru menghormati dirinya. Untuk pertama kalinya, Laksmi mulai percaya bahwa ayahnya mungkin benar. Bahwa di luar sana memang ada pria baik yang mampu menjadi pasangan hidup yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, Ibu Rishi menelepon putranya. Keluarga meminta mereka kembali bergabung ke acara utama. Rishi dan Laksmi pun kembali ke tengah pesta. Sesampainya di sana, Shalu dan Bani langsung menghampiri kakaknya. Mereka melihat perubahan pada wajah Laksmi. Senyum yang muncul kali ini berbeda dari biasanya. Kedua adiknya segera menggoda Laksmi tanpa henti. Mereka ingin tahu apa yang terjadi selama Laksmi bersama Rishi. Awalnya Laksmi mencoba menghindar. Namun Shalu dan Bani terus mendesaknya. Akhirnya Laksmi mulai terbuka. Dengan suara pelan, ia mengakui bahwa Rishi adalah pria yang sangat baik. Ia mengatakan bahwa Rishi memiliki semua sifat yang selama ini diharapkan ayah mereka. Pria yang baik hati. Pria yang menghormati perempuan. Pria yang siap berdiri di samping pasangannya dalam keadaan apapun. Shalu langsung tersenyum lebar. Ia kemudian bertanya satu pertanyaan yang membuat Laksmi terdiam. Apakah ia sudah jatuh cinta kepada Rishi? Laksmi tidak langsung menjawab. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Pertemuan mereka. Perhatian yang diberikan Rishi. Keberanian pria itu saat melindunginya. Dan cara Rishi selalu menghormatinya. Akhirnya Laksmi mengaku bahwa ia tidak tahu apakah itu cinta atau bukan. Namun ia belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Jawaban itu sudah cukup bagi Shalu dan Bani. Mereka langsung bersorak gembira. Di saat yang sama, seseorang yang lain juga sedang mengambil keputusan besar. Orang itu adalah Rishi. Setelah berbicara dengan ayahnya, ia merasa tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Menurutnya, semua keraguan yang pernah dimiliki kini sudah hilang. Ia sudah menentukan pilihan hatinya. Karena itulah Rishi mengambil mikrofon dan meminta perhatian seluruh tamu. Musik perlahan berhenti. Semua orang menoleh ke arahnya. Rishi mengatakan bahwa malam itu ia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Semua orang mulai penasaran. Neha pun ikut memperhatikan dengan tegang. Ia berharap pengumuman itu tidak berkaitan dengan Laksmi. Namun harapannya segera hancur. Rishi mengatakan bahwa ia telah menemukan wanita yang ingin menjadi pendamping hidupnya. Kemudian Virendra Oberoi maju ke depan. Dengan senyum bangga, ia menyampaikan pengumuman resmi kepada seluruh tamu. Virendra mengatakan bahwa keluarga Oberoi akhirnya telah menemukan calon menantu mereka. Dan wanita itu adalah Laksmi. Seluruh ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Shalu dan Bani melompat kegirangan. Keluarga Oberoi tersenyum bahagia. Sedangkan Laksmi hanya bisa berdiri terdiam dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Namun kejutan malam itu belum berakhir. Virendra kembali berbicara. Ia mengatakan bahwa keluarga Oberoi tidak ingin menunggu terlalu lama. Karena itu mereka memutuskan untuk mengadakan pertunangan Rishi dan Laksmi secepatnya. Bahkan jika memungkinkan, acara tersebut akan dilaksanakan keesokan hari. Suasana pesta kembali bergemuruh. Semua orang memberikan ucapan selamat. Nala menghampiri Laksmi dan memeluknya dengan hangat. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang Laksmi adalah bagian dari keluarga mereka. Ucapan itu membuat air mata haru akhirnya jatuh dari mata Laksmi. Di sisi lain, Neha hanya bisa berdiri mematung. Semua yang selama ini ia impikan kini menjadi milik Laksmi. Keluarga Oberoi menerima Laksmi dengan sepenuh hati. Dan untuk pertama kalinya, Neha merasa benar-benar kalah. Malam itu menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Malam ketika Laksmi tidak lagi dianggap sebagai gadis biasa, melainkan calon menantu keluarga Oberoi. Dan malam ketika Rishi akhirnya menunjukkan kepada semua orang bahwa pilihannya hanya satu, yaitu Laksmi. Mampukah Neha menerima kenyataan bahwa Rishi telah memilih Laksmi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. I just had to let you know you're